Pemirsa, tingginya kasus kekerasan pada anak, salah satunya child grooming di Indonesia menjadi sorotan. Pemerintah dan DPR berencana memperketat aturan perlindungan anak. Aktris dan penyanyi Aureli Moreman membuka tabir gelap masa lalunya dengan mengeluarkan buku berjudul Broken Strings. Dalam buku ini, Aureli menceritakan saat ia terjerat hubungan manipulatif atau child grooming saat dirinya berumur 15 tahun. Pemerintah dan DPR tidak tinggal diam. DPR pun berencana untuk menggelar rapat guna membahas kasus child grooming. Kasus yang sedang ramai di media sosial adalah child grooming. Ya, child grooming ini adalah sesuatu yang dalam tanda kutip tabu bagi Indonesia selama ini. Child grooming ini bukan tindak pidana yang berdiri sendiri, melainkan modus operandi. Prosesnya sistematis ketika pelaku atau groomer membangun kedekatan emosional, kepercayaan dan ketergantungan pada anak atau remaja. Tujuan akhir adalah kekerasan atau eksploitasi seksual. Maaf pimpinan, saya agak emosional ya, karena ini bisa terjadi loh pada anak-anak kita begitu, atau pada masa depan ketika kita diam. Sebetulnya kasusnya banyak di Indonesia. Untung ada anak ini yang berani ngomong loh. Child grooming hanyalah sebagian dari gunung es masalah kekerasan yang menimpa anak Indonesia. KPAI mencatat sepanjang 2025 ada 2031 kasus pelanggaran hak anak. Korbannya didominasi oleh korban perempuan. Berdasarkan catatan KPAI, korban paling banyak mengalami kekerasan seksual. Tidak hanya itu, mereka juga mengalami kekerasan fisik dan psikis. Bahkan tak sedikit yang juga mengalami kekerasan digital. Pemerintah pun meminta warga untuk melapor ke Sapa 129 atau WhatsApp 0811 129 129 bila mengalami kekerasan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kalau sudah ke Ancol, Dufan, tadi kita tidak lengkap kalau kita nggak ke Taman Mini. Nah, saya akan ajak teman-teman semuanya, pemirsa, yang menyaksikan untuk melihat bagaimana keramaian di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur. Ada rekan Amrina Rida yang saat ini berada di TMII. Silakan Amrina. Amrina. Iya, Juno dan juga pemirsa, libur panjang akhir pekan kali ini nampaknya Taman Mini Indonesia Indah masih menjadi salah satu destinasi favorit bagi para pengunjung. Nah, kami sekarang berada di salah satu titik yang tadi cukup ramai, yakni di area Plaza Kori Agung Taman Mini Indonesia Indah. Karena tadi baru saja dilakukan adanya pagelaran budaya tari-tarian khas 3 provinsi, yakni adalah Provinsi Riau, Provinsi Sulawesi Tengah, dan juga Provinsi Sulawesi Barat. Namun memang sudah selesai, baru saja kurang lebih adalah 5 menit yang lalu. Namun kalau kita lihat situasinya sekarang, kita di depan gerbang Plaza Kori Agung ini nampaknya masih cukup ramai dari para pengunjung begitu ya, yang memang masih menikmati suasana sore di TMII ini. Nah, ini visual yang tadi Juno saksikan, ini adalah visual dari tadi para penari sepertinya, ataupun juga mungkin para pengunjung. Nah, untuk memastikan kita coba untuk mendekat saja kali Juno dan juga pemirsa. Halo, selamat sore kakak-kakak. Oke, antusias sekali. Oke, boleh kenalan dulu salah satu. Oke, Kak Gendis boleh mendekat di sini deh. Kakak-kakaknya mungkin bisa berdiri juga nih biar Bisa kenalan dulu nggak? Namanya siapa, dan kalau boleh tahu ini pengunjung atau tadi penari atau skibana gitu? Nama aku Gendis Trias Moro. Aku dari Anjungan Lampung. Kita di sini tuh kayak penari gitu, nanti ada penari buat besok. Besok ada parade harmoni gitu. Jadi kita nari di sini. Oke. Kak Gendis, ini penari cilik berarti ya. Nah, ini kalau misalnya dari bajunya kayak habis latihan tadi. Nah, tadi kan juga ngeliat tuh tari-tarian yang dari Riau, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat. Sempat lihat nggak tadi? Enggak, karena aku baru datang ke sini. Terus gimana kalau dari kakak sendiri sebagai penari cilik? Tadi kan kita juga menyaksikan tari-tarian dan ternyata antusiasnya banyak sekali. Latihannya seperti apa dan gimana nanti perasaannya akan menghibur pengunjung? Rasanya sih bahagia banget ya, karena bisa kayak menghibur pengunjung-pengunjung di sini dan juga bisa melestarikan budaya-budaya yang udah kita pelajari. Oke, siap. Mungkin bisa diberagain dikit nanti besok tariannya akan seperti apa, dikit aja gitu. Aku sih yang jadi ini, aku jadi dancernya gitu. Oke, dancernya. Ya. Ada nggak yang bisa ditampilin di kamera dikit gitu? Mungkin sama kakak ya
gitu. Oke, cukup. Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3 mulai ya. Oke. Oke, siap. Aku hitung ya. 1, 2, 3. Oke, siap. Bisa disampaikan tadi tarian apa kalau boleh tahu namanya? Kalau itu aku nggak kurang tahu ya. Itu dance modern gitu. Iya, kita bagian dance modern, tapi nanti ada bagian-bagian yang lain tuh yang nari-nari dari yang apa? Tradisional. Iya, tradisional. Terima kasih Kak Gendis atas waktunya. Selamat nanti latihan kembali. Semoga besok lancar ya. Oke, Juno dan juga pemirsa, tadi ternyata salah satu penari cilik yang besok akan tampil. Karena kalau misalnya tadi Juno di sini, tadi Juno harusnya juga bisa lihat tari-tarian yang ditampilkan oleh para penari cilik yang cantik sekali. Ada beberapa tarian seperti tari zapin lancang kuning, tari zapin songket, dan juga tari mutiara. Nah, nanti sekitar pada pukul 18 di TMI juga akan menampilkan adanya air mancur Tirta Menari yang mana cantik sekali dan akan dimulai sekira pada pukul 18. Nah, ini di depan kami ini adalah Plaza Kori Agung yang memang menjadi salah satu titik utama adanya gelaran-gelaran budaya. Dan nanti hingga 3 hari ke depan, hingga hari Minggu akan ada gelaran budaya, ada tari Bali, tari kecak juga, dan tentunya sangat sayang untuk dilewatkan. Nah, nanti bagi Juno mungkin dan juga teman-teman Juno yang ingin datang ke sini bisa langsung datang saja. Tiketnya hanya Rp35.000 dan untuk TMI ini beroperasi hingga pada pukul 7 malam. Sementara demikian kembali ke Anda, Juno. Oke, Amrina, karena TMI ini identik dengan cultural performance ya, jadi memang budaya sekali. Kalau pengen tahu budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke, boleh ke TMI. Terima kasih Amrina, selamat bertugas kembali. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, bagi Anda yang ingin berlibur ke luar kota, ini memang harus sedikit waspada akan ancaman banjir yang melanda sejumlah wilayah. Seperti di Pati, Jawa Tengah, banjir setinggi 1,5 meter, warga desa Minto Basuki, Kabupaten Pati, bahkan terpaksa menggunakan perahu sampan untuk beraktivitas. Ini debit air yang terus naik hingga 1,5 meter membuat akses jalan utama warga desa Minto Basuki terputus. Tidak bisa dilewati kendaraan. Warga pun terpaksa menggunakan perahu sampan sebagai alat transportasi utama menuju desa mereka. Selain mobilitas, perahu sampan ini digunakan untuk mengangkut bantuan logistik. Meski dikepung banjir, warga memilih tetap tinggal di rumah masing-masing. Dan hingga saat ini, warga mengaku belum mendapatkan bantuan berupa makanan siap saji dan bantuan pelampung dari Pemkab Pati. Warga berharap bantuan segera didistribusikan. Nah, ini sebelumnya pemirsa, kemacetan panjang sejauh 5 km terjadi di Jalan Pantura Pati Juwana Kamis malam. Bahkan kendaraan harus antre berjam-jam untuk bisa melintas. Berbagai upaya mengurai kemacetan seperti rekayasa lalu lintas sudah dilakukan personel Polresta Pati. Namun kemacetan makin bertambah lantaran kerusakan jalan yang sangat parah. Lihat kondisi ini, pihak Satlantas Polresta Pati membagikan makanan ringan serta minuman kepada sopir yang terjebak macet. Terkait hal tersebut, polisi juga menghimbau supaya pengendara mobil pribadi untuk memilih jalur alternatif supaya tidak terjebak kemacetan.